Ya pemirsa, itulah tadi kita ikuti bersama bagaimana rangkaian dari penutupan Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta. Dan kita juga sudah menyimak bersama bagaimana pidato ataupun arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan untuk membahas, memaknai lebih dalam terkait dengan apa saja yang menjadi pesan dan tentunya kalau dikaitkan juga dengan peran strategis dari para pemuda yang tergabung dalam Garda Pemuda Nasdem. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah berada bersama dengan kami. Ada Devri Noval Pasaribu, Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara. Kak Devri, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Devri sudah bergabung dan juga masih dengan Mas Dimas, analis politik. Mas Dimas, terima kasih masih bersama kami. Terima kasih Mas. Oke, kita ke Kak Devri terlebih dahulu. Kak Devri, tadi kan ada banyak ya pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bagaimana potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tentu harus dibarengi juga dengan kualitas dari sumber daya manusia. Dan siapa lagi kalau bukan anak-anak muda nih yang menjawab. Bagaimana mungkin Kak Devri dari Garda Pemuda Nasdem menanggapi terkait himbauan ini? Ya, terima kasih Kak Marcel. Jelas mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, bahwa Indonesia yang kita cintai ini negara yang banyak sekali memiliki kelebihan ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, negara yang lain gitu. Given yang kita dapatkan itu merupakan rahmat dan karunia dari Tuhan ya. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Surya tadi, apa yang kita dapatkan hari ini dari given yang kita miliki, ya, mungkin belum menjawab apa yang menjadi cita-cita kita sebagai sebuah bangsa. Bagaimana seluruh kekayaan itu bisa kita kelola dengan baik sehingga bangsa yang kita cintai ini bisa menjadi bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju di bumi ini, di dunia ini, sehingga itu menjadi sebuah PR, menjadi sebuah tantangan yang kita hadapi untuk bangsa Indonesia. Ketua Umum tadi juga menyampaikan secara jelas bahwa harapan terhadap pemuda-pemuda Indonesia ya, yang seharusnya bisa menjadi aktor maupun subjek dalam semua aspek yang ada dalam negara kita ini, itu menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia ke depan. Hari ini hadirnya Garda Pemuda Nasdem di usia yang ke-15 tahun gitu. Konsistensi Garda Pemuda Nasdem dalam melahirkan banyak sekali kader-kader yang memiliki prestasi yang baik ya dalam bidang politik, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Itu adalah salah satu bukti konkret yang dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di Partai Nasdem hari ini. Setidaknya itu bisa menjadi sebuah asa maupun sebuah harapan baru untuk Indonesia, kontribusi Garda Pemuda Nasdem dalam menyumbangkan kader-kadernya untuk menjadi orang-orang yang bisa kita harapkan mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Nah Mas Dimas, kalau juga tadi menyimak ya bagaimana pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, seberapa tegas sebetulnya poin yang disampaikan untuk bisa menggugah semangat dari anak-anak muda yang tergabung di Garda Pemuda Nasdem? Ya, seperti biasa menurut saya Ketua Umum Partai Nasdem ini Pak Surya Paloh ini kan seorang orator ya. Dia seorang politisi senior, negarawan, dan tentunya dalam bayangan saya beliau sangat menghargai inisiatif anak-anak muda ya untuk kemudian berkontribusi, berpartisipasi tadi yang disampaikan oleh Bung Devri ya. Dan itu yang harus memang, jadi anak-anak muda ini keinginan besarnya atau concernnya atau kepeduliannya terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini juga bagaimanapun harus dimentori. Harus tetap ada jembatan yang membuat mereka juga bisa terlibat dalam proses-proses politik, proses berbangsa bernegara, tapi tidak boleh dilepas oleh katakanlah kalangan generasi
generasi seniornya gitu. Nah ini yang harus kita harapkan adalah bukan generation gap, tapi ada sebuah kerjasama antar generasi ini. Dan itu menurut saya harus terjadi di negara ini karena bagaimanapun saya memahami bahwa anak-anak muda ini kan tadi disampaikan ini mereka the future leader ya. Jadi mereka akan menjadi pemimpin ke depan dan mereka harus tahu negara ini karena kalau nggak tahu gimana mereka bisa mencintai negara ini. Tapi apapun itu memang hari ini tantangannya besar, Mbak Marcel. Kalau saya boleh ngutip ada beberapa penelitian terkini gitu ya, bagaimana persepsi anak muda terhadap negara ini itu juga tentunya ini angka-angka yang juga cukup merisaukan kita sebenarnya. Pertama misalnya menurut survei saya bacain ya, menurut survei dari IDN Research Institute ini ada sekitar 59%, hampir 60% itu Gen Z itu nggak puas terhadap kondisi politik, kondisi demokrasi hari ini. Lalu 56,5% ini surveinya CSIS itu tingkat kepercayaan pemilih muda terhadap DPR RI itu tinggi banget nih 56-5% terhadap DPR ya, terhadap legislatif. Lalu minat untuk menjadi anggota partai itu kecil sekali 8,7%. Ini menurut penelitian CSIS. Dan ya untuk gabung ormas pun cuma 21%. Which is lagi-lagi kalau kita bicara tingkat partisipasi, kita mungkin mereka bisa pesimistik atau mungkin mereka nggak tahu mereka kalau ingin gabung di politik itu gimana caranya, gitu loh. Ini juga menjadi tantangan bagi partai politik dan sayap-sayap partai, khususnya yang memang concern untuk mempersiapkan anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin rakyat ke depannya itu harus memberikan jalan ya, melakukan sosialisasi politik mereka. Lalu kemudian tingkat pengangguran terbuka. Usia 15 sampai 24 itu 16%. Itu cukup tinggi. Lalu kemudian ada sekitar 9,9 juta anak muda usia 15 sampai 24 itu berstatus not in education, employment atau training. Jadi benar-benar under skill. Ya, lalu kemudian terakhir adalah sekitar 97% hari ini datanya data ISEAS ya, surveinya ya, Yusuf Ishak Institute, ini anak muda khawatir terhadap pengangguran dan potensi resesi ekonomi tinggi. Jadi tadi kita sampaikan dalam diskusi sebelumnya bahwa rasa kekhawatiran yang tinggi di anak-anak Gen Z hari ini terkait dengan situasi ekonomi, lapangan kerja untuk mereka, lalu tidak punya keterampilan, lalu ditambah dengan memangnya situasi geopolitik yang penuh dengan kecamuk ya, itu juga mempengaruhi mental health mereka. Lalu dan ini yang menurut saya menjadi penting untuk juga disiasati atau diatensi oleh partai politik sebagai sebuah unsur atau pilar negara untuk tetap mendorong optimisme anak-anak muda ini untuk melihat Indonesia ini bahwa kita ini bangsa yang punya harapan dan masih dalam trajektori yang benar. Nah ini tugas partai politik, tugasnya Partai Nasdem dan partai-partai lain termasuk ya ini Garda Pemuda Nasdem. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan Ketua Umum tadi Ketua Garda Pemuda Nasdem ya Bung ya, Pak Prananda Paloh itu bagaimana kalau saya perhatikan mereka mencoba untuk mendorong optimisme tadi ya kan, dan membuka jalan bagi anak-anak muda yang meskipun dan mereka pasti sangat kritis ya, Gen Z ini pasti kritis Mbak, dan kita lihat mereka di sosial media ya kan, mereka sangat aktif dan sangat nyinyir, tapi itu jangan dipandang negatif, justru mereka dirangkul dan lalu dilibatkan supaya mereka paham bahwa proses pengambilan keputusan, proses pengambilan kebijakan, menjalankan pemerintahan itu juga tidak mudah. Tapi mereka harus terlibat sebagai future leader tadi, mereka harus prepare themselves untuk bagaimana nantinya memimpin negara. Justru bentuk kritik itu menjadi suatu bentuk masih ada kepedulian sebetulnya ya kepada bagaimana proses bernegara. Nah kalau kembali ke Kak Devri, tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum bagaimana sekarang dunia sudah bergerak begitu cepat, jadi bukan hanya mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia saja, tapi tentunya anak-anak muda juga harus bisa beradaptasi, begitu kira-kira ya. Kalau Garda Pemuda menerjemahkan adaptasi yang perlu dilakukan dalam pendekatan baik itu ke politik atau bahkan pendekatan yang memang memberikan edukasi, seperti apa Kak Devri? Ya, mungkin terkait dengan perkembangan dunia hari ini ya, seperti yang disampaikan Pak Surya tadi bahwa perubahan cara pandang itu terjadi begitu cepat, kemudian teknologi juga ikut mempengaruhi bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Ya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan bahwa
data yang memperlihatkan tingkat partisipasi anak-anak muda dalam politik itu memang sangat rendah sekali. Kepercayaan anak-anak muda itu ya 59% ya, Bung ya, tinggi sekali ketidakpercayaannya gitu, sehingga menimbulkan sikap yang apatis ya terhadap politik. Itu memang menjadi sebuah tantangan bagi kita hari ini. Bagaimana kita bisa memangkas ataupun memutus jarak itu supaya gapnya juga disparitasnya nggak terlalu jauh gitu. Saya pikir partai politik juga harus bisa lebih inklusif lagi ya, tidak memainkan politik yang cenderung feodalistik di situ ya, di mana kesempatan terhadap anak-anak muda itu jarang sekali ya diberikan ya, harus melalui proses yang begitu panjang. Padahal kalau Pak Surya bilang kekuatan dari anak-anak muda itu adalah anak-anak muda itu dikenal memiliki integritas, memiliki idealisme, memiliki keberanian, memiliki semangat dan visi seperti yang disampaikan Pak Surya tadi. Itu adalah sebuah sumber resource yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik oleh partai politik justru akan menjadi sebuah modal yang bagus untuk bisa menyelesaikan satu persatu masalah yang kita miliki. Nah, alhamdulillah kalau kita di Partai Nasdem sangat merasakan bagaimana Partai Nasdem itu memberikan kesempatan yang sangat besar sekali untuk anak-anak mudanya ya berkarya, kemudian berimprovisasi, mengaktualisasikan diri dalam semua ide dan gagasannya, sehingga itu bisa menjadi bentuk pengakuan terhadap anak-anak muda yang mau berbuat, yang mau melakukan semua kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang progresif untuk kepentingan masyarakat, sehingga anak-anak muda di Partai Nasdem ini ya seperti yang kita lihat lebih cepat untuk bisa menghilangkan disparitas dalam hal apatis itu tadi. Kami pikir ke depan yang menjadi concern bagi Garda Pemuda Nasdem adalah bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan emosional yang menyasar kepada keinginan, hobi ya dari anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu bisa lebih dekat khususnya dengan Partai Nasdem. Kami pikir kalau itu bisa diikuti oleh partai-partai yang lain gitu, jarak apatisnya anak-anak muda terhadap politik, kepercayaannya terhadap DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu juga akan semakin menipis, Mbak Marcel. Ya, apalagi data yang memang spesifik tadi ya, Mas Dimas sebutkan hanya 8% yang berminat untuk bergabung dengan partai politik. Ini dari kalangan anak muda, sekitar 20% yang ingin bergabung di organisasi, begitu. Seperti Garda Pemuda ini kan juga organisasi begitu ya. Apakah memang strategi-strategi pendekatan ini untuk bisa menambah antusiasme bergabung ini juga menjadi salah satu topik yang paling dibahas di Kongres ini, Kak Devri? Ya. Dalam Kongres kita ada beberapa komisi ya, salah satunya adalah Komisi B yang membahas khusus tentang program aksi yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan. Tadi Forum Kongres sudah menyepakati bahwa program-program rencana aksi yang menyasar kepada anak-anak muda itu menjadi prioritas yang akan kita kerjakan ke depannya, sehingga harapan kita keterlibatan anak muda dalam politik, kemauan anak-anak muda untuk masuk menjadi anggota partai politik itu bisa kita dapatkan ke depannya. Kami percaya dengan kepemimpinan Kakak Prananda Surya Paloh yang malam ini sudah dipilih oleh Forum Kongres untuk memimpin kembali Garda Pemuda Nasdem 5 tahun ke depan, akan memberikan harapan baru ya untuk menetapkan arah Garda Pemuda Nasdem dan Partai Nasdem ke depannya, Mbak Marcel. Mas Dimas sendiri kalau menganalisa sebetulnya apa sih yang menjadi penentu seorang anak muda itu ingin bergabung sebenarnya atau setidaknya bisa percaya kepada institusi partai politik? Jadi yang penting sebenarnya itu partai politik dan siapapun ya pemimpin di
di publik itu kan tentunya harus memahami suara dan semangat zaman. Atau kalau dalam mungkin bahasa konstitusi namanya suasana kebatinan masyarakat. Yang sekarang memang itu suasana kebatinan masyarakatnya ini sekarang secara demografi itu dipenuhi paling tidak the majority-nya adalah usia muda. Ya kan, yang memang mereka ekspresinya unik. Jadi nggak monoton, kadang-kadang tidak formal. Mereka mungkin melihat politik itu sebagai sebuah atau melihat upacara-upacara itu seringkali sifatnya formalistik, kaku, ya. Jadi mereka sangat kritikal. Jadi critical thinking itu memang khasnya anak-anak muda. Jadi mereka akan mencoba mengkontraskan sesuatu dengan sisi yang lain. Ya, jadi cukup maklum kalau mereka bahkan nyinyir misalnya dalam melihat hal-hal, kalau kita lihat di media sosial itu, mereka kan seringkali mengupasnya dengan cara mereka, dan itu ya kalau orang tua mungkin bisa jadi kupingnya bisa panas tuh kalau ngedenger, atau katakanlah kalau emosinya bisa muncul kalau dia salah memposisikan ini. Tapi anak muda di setiap zamannya selalu memang punya gejolak yang luar biasa gitu. Artinya mereka punya jiwa yang berapi-api dalam menyambut zamannya. Nah, partai politik penting dalam hal ini sebagai agregator aspirasi masyarakat, sebagai penyambung ya lidah rakyat, visi, aspirasi dan seterusnya kepada negara, menjembatani dan seterusnya antara negara dan masyarakat. Itu harus pintar dalam melihat tadi suasana kebatinan dan suara-suara para anak-anak muda ini. Dan menurut saya dan harus mendekati dengan cara mereka juga. Kalau kita perhatikan mungkin pendekatannya tidak mesti harus melulu formal dan kaku gitu ya. Tapi juga ada pendekatan-pendekatan seni budaya, itu penting juga. Karena memang anak muda hari ini ya mereka sukanya itu gitu ya. Tapi dari situ kemudian ada pesan-pesan pendidikan politik atau sosialisasi kewarganegaraan. Yang mana kan itu juga tanggung jawab partai politik agar kemudian ada integrasi, ada harmoni antara masyarakat dengan negara yang bersifat dinamis. Gitu loh. Jadi ada edukasi politik di sana. Partai politik itu tanggung jawabnya kan itu. Jadi saya pikir itu yang penting anak muda hari ini ketika mereka cukup aktif di media sosial, mereka aktif berperan di berbagai sektor, tapi harus ada pembobotan kebangsaan. Nah itu juga yang bisa dilakukan oleh partai politik melalui berbagai pendekatan. Gitu, seni budaya tadi, olahraga, lalu kemudian digital, AI dan seterusnya. Karena mereka juga haus knowledge ya, mereka haus ilmu. Nah ini harus diperhatikan dan lalu kemudian sapaan, ini penting Mbak. Hari ini seringkali partai politik terlalu berkutat pada elitisme, tapi gagal dalam merangkul grassroots. Nah padahal anak-anak muda ini kantongnya di grassroots. Nah ini harus ada mekanisme di mana partai politik itu mau terjun ke bawah, turun, dan lalu kemudian yang ngemong gitu ya. Artinya kemudian mencoba untuk merangkul anak-anak muda ini supaya mereka terlibat dalam berbagai program-program yang ditawarkan. Gitu. Baik. Nah kalau berbicara tadi ya sudah ada sebetulnya strategi-strategi yang disampaikan begitu oleh Mas Dimas. Satu lagi, sorry. Dan partai politik juga wajib mengadvokasi aspirasi anak-anak muda ini. Tadi kita sampaikan soal lapangan kerja, keresahan mereka soal ekonomi, ya kan, keresahan mereka soal education tadi, standar. Itu menurut saya itu yang menjadi penting bagi partai politik untuk mengadvokasi dalam ruang-ruang kebijakan yang ada di legislatif, di eksekutif dan seterusnya. Baik, Kak Devri sendiri kalau dari Garda Pemuda membaca suasana kebatinan tuh saat ini seperti apa Kak? Karena kan tadi itu kunci untuk masuk begitu ya ke anak-anak muda, silakan Kak Devri. Iya. Kita pikir memang peran kita di Garda Pemuda Nasdem ya untuk lebih intensif lagi dalam hal peran sebagai dinamisator, peran-peran fasilitator seperti yang disampaikan tadi ya. Bagaimana kita bisa mengadvokasi semua persoalan-persoalan yang dihadapin oleh anak-anak muda ya. Kita ikut merasakan denyut nadi keresahan-keresahan anak-anak muda ya. Kemudian kita berjuang bersama dengan mereka untuk kepentingan-kepentingan itu. Kemudian peran kita sebagai katalis ya. Itu memang kebutuhan yang mutlak yang harus dilakukan oleh partai politik hari ini, khususnya sayap-sayap partai politik dalam bidang kepemudaan seperti kita yang ada di Garda Pemuda Nasdem. Memang gak ada kata lain Mbak selain harus hari ini kita melakukannya dan harus bersama juga kita untuk bisa berjalan melakukannya gitu. Karena kalau kita masih menunggu, kita masih berpangku tangan, masih berurun angan, saya pikir
persoalan yang kita hadapi hari ini masih sama dengan persoalan yang akan kita hadapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bahwa setiap proses perubahan, pergerakan sebuah negara, sebuah bangsa itu sangat dipengaruhi oleh anak-anak mudanya gitu. Histori yang terulang begitu ya, jadi peran anak muda ini menjadi penting di setiap zaman. Nah kalau kita berbicara juga lebih luas soal peran partai politik, saya ke Mas Dimas lagi. Gagasan yang memang kerap dibawa begitu ya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bagaimana partai politik itu seharusnya hadir bukan menambah beban bagi masyarakat, tetapi justru membantu bagaimana caranya supaya beban itu tidak begitu dirasakan oleh publik. Bagaimana kalau melihat potretnya saat ini, Mas Dimas, karena kita berbicara sedang berada di tengah-tengah periode pemerintahan. Mungkin masih cukup panjang perjalanan ke 2029, tapi bukan tidak mungkin juga wacana soal 2029 ini sudah mulai dibicarakan sejak dini. Nah, apakah partai politik sudah memainkan perannya tadi, tidak menambah beban masyarakat? Yang pertama tentu yang dilakukan oleh partai politik melakukan konsolidasi ya. Which is hari ini Garda Pemuda Nasdem ini kan sedang melakukan konsolidasi sebenarnya dalam menghadapi hari ini peristiwa politik untuk merespon tantangan pemilu 2029 ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Kongres Garda ini sebagai tadi yang disebut Ketua Umum Partai Nasdem, di mana Garda ini sebagai frontliner, ya anak-anak muda yang menjadi penggerak partai. Karena disampaikan juga bahwa ya anak muda ini sebagai penggerak zaman kan, Mbak. Mereka menjadi pionir, mereka menjadi menjadi aktivator dari sebuah perubahan zaman. Dan hari ini mereka melakukan konsolidasi. Baik, mohon maaf saya potong dulu. Silakan. Hasil dari Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem, saya ke Mas Dimas mungkin sambil melanjutkan poin yang tadi sebelumnya kita bahas, apa yang juga cukup penting untuk diperhatikan oleh organisasi seperti Garda Pemuda Nasdem menatap bagaimana langkah ke 2029 ke depannya. Oh itu, ya saya sebagai pengamat politik ya, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem secara khusus bersiap sedari awal hari ini paling tidak melakukan konsolidasi dan fokus untuk mengadvokasi isu-isu keanak mudaan. Tentunya ini ada implikasi elektoralnya jika kerja-kerja politik dilakukan secara baik, disiplin dan konsisten ya dan militan gitu ya. Artinya memang upaya untuk memperjuangkan aspirasi anak-anak muda hari ini itu kan de facto bahwa ini anak-anak muda ini jumlahnya banyak. Jadi pasti implikasi elektoralnya pasti itu yang juga menjadi pengharapan dari Garda Nasdem yang merupakan sayap Partai Nasdem peserta pemilu gitu kan. Baik. Nah, jadi ini sebuah kesiapan atau sebuah upaya yang baik ya kan vis-a-vis dengan partai-partai lain yang juga sesungguhnya hendak mentarget segmen yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melihat advokasi atau isu-isu yang memang menjadi keputusan dari Kongres Garda Pemuda Nasdem ini, itu kan kalau saya perhatikan tadi dalam diskusi-diskusi, mereka concern untuk mengadvokasi isu-isu yang sosial ekonomi dan sosial budaya gitu. Dan ini menjadi strategis untuk betul-betul mengadvokasi aspirasi mereka, dan itu harus terwujud dalam dalam sebuah kebijakan yang memang betul bermanfaat kepada anak muda ini ke depannya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Terakhir dari Kak Devri, bagaimana secara singkat saja Kak merangkum bagaimana hasil dari Kongres? Ya, yang pasti Kongres Garda Pemuda Nasdem kedua malam ini itu merupakan forum untuk kita mengevaluasi ya bagaimana organisasi ini berjalan 8 tahun terakhir dalam periode kepemimpinan Kakak Prananda. Hasil evaluasi itu kita diskusikan bersama-sama untuk menetapkan formulasi yang tepat bagi kita ya terkait dengan strategi dan taktik perjuangan yang kita lakukan, kemudian juga terkait dengan isu dan program apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Ya, saya pikir Garda Pemuda Nasdem hari ini menjadi salah satu organisasi sayap partai yang cukup progresif, yang bisa menjanjikan harapan baru
untuk Partai Nasdem dan untuk bangsa ini ke depan. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat atas kongres kedua yang sudah sukses digelar. Terima kasih Kak Devri dan juga Mas Dimas sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam live event Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem. Saya Marcelina Tumundo pamit, terima kasih dan sampai jumpa.